Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ketika saya merenungkan perayaan Kerahiman Ilahi ini, saya menemukan ada dua momen Yesus menunjukkan kualitas belas kasih-Nya di dalam peristiwa salib, yaitu ketika Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada dirinya. Sekalipun Yesus sudah dipukul, diludahi, dihina, dimaki, dan lain sebagainya, tetapi dari hatinya mengalir pengampunan untuk mereka. Momen yang kedua ialah ketika Yesus memberikan pengampunan kepada salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengannya. Ketika penjahat itu menyadari kesalahannya dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus pun menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Injil Lukas pasal 23 ayat 42 sampai dengan ayat 43. Sesudah peristiwa yang penuh kerahiman itu, Yesus pun wafat, tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan para murid. Salah satunya diceritakan di dalam bacaan Injil hari ini. Yesus datang ke tengah-tengah mereka, tetapi Thomas masih tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Karena itu 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi di tengah-tengah mereka dan Thomas pun hadir saat itu. Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sesudah itu Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Perkataan Yesus yang terakhir ini tentunya ditujukan kepada kita semua yang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi sungguh-sungguh percaya akan peristiwa yang agung nan mulia itu. Di dalam bacaan pertama, Santo Lukas menggambarkan dengan indah bahwa sikap percaya tanpa melihat itu semakin dimiliki oleh banyak orang berkat pewartaan para rasul dan para murid. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, sebagai orang Katolik yang beriman kepada Kristus, marilah kita meneladani sikap belas kasih Yesus. Melalui Santa Faustina, Yesus pernah meminta kita semua untuk mengamalkan 3 tingkatan belas kasih, yaitu perbuatan belas kasih, ucapan belas kasih bila kita tidak dapat mewujudkannya dalam perbuatan, dan mewujudkan belas kasih di dalam doa. Dalam 3 tingkatan belas kasih ini terkandung kepenuhan belas kasih Allah. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan kita haruslah mencerminkan belas kasih Allah. Jika kita belum mampu melakukannya, maka wujudkanlah belas kasih itu di dalam kata-kata. Hendaknya mulut, bibir, dan lidah kita senantiasa mengucapkan kata-kata belas kasih kepada siapa saja yang kita jumpai. Selain itu, jika kita belum mampu mewujudkan belas kasih di dalam tindakan dan ucapan, maka belas kasih kita harus diwujudkan di dalam doa.
Doa-doa kita tidak hanya berfokus untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita mendoakan orang lain, bahkan mendoakan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dari atas salib, Yesus telah menunjukkan 3 bentuk belas kasih ini. Kedua, di dalam Injil Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sabda ini hendak mengajak kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, termasuk percaya akan belas kasih Allah. Seorang penjahat diampuni dan bahkan diterima olehnya di dalam Firdaus. Apalagi kita yang senantiasa percaya kepadanya. Kita diminta untuk percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Bahkan dalam penderitaan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Namun terkadang kita terjebak dalam cara berpikir yang keliru, di mana kita berpikir bahwa dengan belas kasih Allah, maka Tuhan wajib menjawab semua permintaan kita sesuai dengan takaran permintaan, waktu yang kita inginkan, dan hasil yang kita mau. Padahal, jika belas kasih Allah bekerja seperti yang kita mau, maka kita akan menjadi anak manja yang tidak dewasa. Satu hal yang kita lupa bahwa belas kasih Allah itu mendewasakan kita. Sehingga Allah pastinya menjawab semua permohonan kita sesuai dengan proses kehidupan yang dikehendaki olehnya. Ketiga, di dalam Minggu Kerahiman Ilahi ini, marilah kita mengingat kembali perintah Yesus di dalam perayaan Kamis Putih. Yesus meminta kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sikap saling mencintai dan persaudaraan adalah titik tertinggi dari kesaksian kita kepada dunia bahwa belas kasih Allah sungguh-sungguh nyata di dalam gereja Katolik. Sangat tidak mungkin dunia akan percaya terhadap belas kasih Allah di dalam gereja Katolik jika kita sendiri tidak mampu memberikan kesaksian yang nyata. Sikap saling mengasihi, mengampuni, persaudaraan, dan semangat cinta kasih haruslah menjadi ciri khas orang Katolik, karena itulah kesaksian tertinggi dari belas kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua.